Shalom saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita Yesus nama di atas segala nama yang dibawakan oleh Pendeta Drisan Ginting. Selamat pagi, renungan kita hari ini Senin 21 Oktober 2024 berjudul Anak Sulung Surga. Ayatnya di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kira-kira 40 hari sesudah Kristus lahir, Yusuf dan Maria membawa dia ke Yerusalem untuk mempersembahkan dia kepada Tuhan dan untuk mempersembahkan korban. Ini adalah sesuai dengan hukum Yahudi dan sebagai pengganti umat manusia, Kristus wajib taat pada hukum dalam segala hal. Ia sudah menempuh upacara persunatan selaku ikrar ketaatannya pada hukum. Selaku persembahan untuk ibu, hukum Taurat meminta seekor anak domba yang berumur setahun untuk korban bakaran dan seekor anak merpati atau tekukur untuk korban karena dosa. Akan tetapi, hukum mengadakan peraturan. Jika ibu bapa yang bersangkutan terlampau miskin untuk membawa seekor anak domba, sepasang tekukur atau 2 ekor anak merpati, seekor untuk korban bakaran, yang seekor lagi untuk korban karena dosa dapat diterima. Segala persembahan yang dipersembahkan kepada Tuhan haruslah tidak bercacat. Persembahan ini membayangkan Kristus dan dari sini jelas bahwa Yesus sendiri bebas dari cacat badani, ialah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. 1 Petrus 1 ayat 19. Bentuk tubuhnya bebas dari segala macam cacat. Tubuhnya kuat dan sehat. Maka sepanjang umur hidupnya ia hidup menurut segala hukum alam, baik dalam hal badani maupun dalam hal rohani. Ialah suatu contoh dari apa yang direncanakan Allah bagi semua umat manusia oleh ketaatan kepada hukum-hukumnya. Penyerahan anak sulung berasal pada zaman purbakala. Allah telah berjanji hendak mengaruniakan anak sulung surga untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Karena ini, harus diakui dalam tiap rumah tangga dengan penyerahan anak sulung, ia harus diasingkan untuk keimamatan sebagai wakil Kristus di antara manusia. Dalam kelepasan Bani Israel dari Mesir, penyerahan anak sulung kembali diperintahkan. Ketika Bani Israel terikat dalam perhambaan kepada bangsa Mesir, Tuhan menyuruh Musa pergi kepada Firaun, Raja Mesir, untuk mengatakan, "Beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung." Renungkan lebih dalam. Jika Yesus adalah teladan saya yang sempurna, bagaimanakah saya bisa membuat pola hidup saya mengikuti Dia? Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, Yesus adalah merupakan anak sulung dari surga. Dialah yang menjadi korban tebusan bagi kita, dan kehadirannya di dunia ini juga mengikuti akan hukum yang sudah dilakukan itu. Walaupun sesungguhnya dia adalah korban tebusan itu sendiri, tetapi saudaraku, dia menunjukkan teladan, dan melalui itu bagaimana juga umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan harus mengikuti dalam segala teladan yang dilakukan. Tetapi setelah kematiannya di atas kayu palang, maka teladan yang harus kita ikuti adalah kita berkorban sama seperti dia. Bagaimana kita menyerahkan hidup kita kepadanya dan kita percaya sepenuhnya kepadanya, mengikuti teladan segala perintah, yaitu untuk mengasihi, demikian juga untuk kita mengikuti akan segenap firman-Nya. Dan biarlah kiranya hidup kita selalu diteguhkan, dikuatkan hari demi hari semakin sempurna mengikuti Yesus, dan akan mengubahkan karakter dan tabiat kita untuk serupa dengan Tuhan. Dan biarlah kita diteguhkan dapat berjalan dalam iman percaya terkhusus di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan. Kembali kami datang bersyukur padamu. Kami dapat menghirup akan udara segar
dalam kehidupan yang Tuhan percayakan sepanjang hari ini menjadi satu berkat bagi kami. Terkhusus lagi ya Bapa, satu kesempatan bagi kami untuk dapat lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau atas pekabaran yang indah. Bagaimana Yesus sebagai anak sulung yang sudah hadir untuk menjadi korban tebusan bagi kami. Tolonglah kami Bapa supaya kami dapat mengimaninya dan kami dapat mengikuti sepenuhnya dan meneladani Yesus dalam kehidupan kami, supaya kami Tuhan dimampukan untuk mengikuti segenap apa yang Engkau firmankan. Bapa yang baik, terpujilah Engkau hari ini. Kami serahkan hidup kami dalam semua kehidupan, kebutuhan, keperluan kami masing-masing. Berharap ya Tuhan, biarlah Engkau yang akan berdiam dalam hidup rumah tangga, agar menjadikan rumah tangga menjadi Eden yang kecil di dunia ini. Berkati anak-anak dalam pertumbuhan, dalam perkembangan mereka, sehingga seimbang dalam pertumbuhan baik secara fisik mental, terutama dalam kerohanian mereka, dalam meraih harapan, cita-cita, pendidikan, perkuliahan, bahkan orang-orang muda yang akan mencari pekerjaan dan pasangan hidup. Tuhan, biarlah semua itu akan mereka terima, yang membuat mereka semakin dekat kepadamu saja. Bapa yang baik, terima kasih. Biarlah Kau juga memberkati senantiasa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan akan tuntun Bapa. Harapan kami senantiasa di dalam keberadaan kami. Biarlah kami juga tetap memperoleh satu kebebasan untuk menjadi juru kabar Allah, menyebarluaskan kabar Injil ini. Tuhan, demikian juga biarlah Engkau memberkati semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan gereja Tuhan untuk mempersiapkan jiwa-jiwa. Tuhan tolong ya Bapa. Kami yakin dan percaya Yesus segera akan datang dan biarlah kami akan didapati setia. Ampuni kami Tuhan, doa ini hamba serahkan hanya dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.